Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi di atas. Agak sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kita lanjutkan kajian Alfiyah Ibnu Malik tentang al-mu'rab wal mabni. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari sampai al-mas'alatul asyirah, masalah yang ke-10. Kita lanjutkan masalah-masalah berikutnya. Al-mas'alatu al-hadiyata asrata. Masalah yang ke-11. Lil i'rabi alamatun usul wa hiya dhammatu li raf'i wal fathatu lin nasbi wal kasratu lil jarri was sukunu lil jazmi wa ghairuha alamatun furu'. I'rab itu memiliki tanda-tanda pokok, yakni dhammah untuk rafa', fathah untuk nasab, kasrah untuk jar, sukun untuk jazm. Adapun selain itu disebut tanda-tanda i'rab cabang. Jadi kalau ditanya tentang tanda i'rab isim atau fi'il, maka hukum asalnya menggunakan i'rab usul. Misalkan isim mufrad, rafa tandanya apa? Langsung jawab dhammah. Nasab tanda i'rabnya apa? Fathah. Jar tandanya apa? Kasrah. Yaktubu fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan apapun, rafa tandanya apa? Dhammah. Nasab fathah, jazm sukun. Begitu seterusnya. Semua isim atau fi'il hukum asalnya seperti itu. Hanya beberapa isim atau fi'il saja yang i'rabnya cabang. Nah, itu yang harus kalian hafalkan, sehingga ketika ditanya kalian tidak bingung. Nah, contohnya isim musanna ini i'rabnya cabang semua.
Rafa menggunakan apa? Alif. Nasab menggunakan ya. Jar tandanya ya juga. Nah yang kayak gini nih yang dihafalkan. Dan itu hanya ada beberapa saja. Barakallahu. Wadhalika qauluhu rahimahullah, dan itulah yang dimaksud dengan ucapan Ibnu Malik rahimahullah, farfa bi dhammin wansiban fathan wa jur kasran kadikrullahi abdahu yasur wazim bi taskinin wa ghair ma dzukir yanubu nahwu ja'a khuda bani namir. Rafa'kan dengan dhammah, nasabkan dengan fathah, jarkan dengan kasrah. Seperti contoh dzikrullah abdahu yasur, jazmkan dengan sukun. Adapun selain itu maka i'rabnya cabang yang mewakilinya. Contohnya ja'a akhu bani namir. Akhu di sini al asma'u sittah, i'rabnya cabang, tidak ikut i'rab usul. Rafa tandanya apa? Al wawu. Nasab tandanya al alif. Jar tandanya ya. Naam. Al-mas'alatu ats-tsaniyatu asrah, masalah yang ke-12. Lil i'rabi alamatun furu' wa hiya waqi'atun fi sab'ati abwabin. I'rab memiliki tanda-tanda cabang dan itu terjadi pada 7 bab. Nah, ini yang dimaksud. Hafalkan 7 bab ini, sisanya apapun nama isimnya, apapun nama fiilnya, tanda i'rabnya menggunakan apa ini? I'rab pokok. Rafa pakai dhamma, nasab pakai fathah, jar pakai kasrah. Selain 7 bab ini, yang 7 bab ini harus dihafalkan karena ada yang i'rabnya sebagian mengikuti i'rab usul, sebagian mengikuti i'rab furu', ada yang semuanya furu' atau cabang. Al-awwal fil asma'i sittah raf'an wa nasban wa jarran. Yang pertama pada al-asma'u sittah, ketika rafa', nasab dan jar, berarti ini i'rabnya furu' secara total. Rafa' tandanya apa? Al-asma'u sittah al-wawu. Nasab tandanya al-alif. Jar tandanya al-ya. Ats-tsani fil musanna wal mulhaq bih raf'an wa nasban wa jarra. Yang kedua terjadi pada isim musanna dan mulhaq bihnya, baik ketika rafa', nasab maupun jar, berarti ikut i'rab furu' secara total. Al-musanna dan mulhaq bih, rafa' tandanya apa? Alif. Nasab dan jar tandanya ya. Naam. Ats-tsalis fi jam'il mudzakkaris salim wal mulhaq bi raf'an wa nasban wa jarra. Terjadi pada jamak mudzakkar salim dan mulhaq bihnya, baik ketika rafa', nasab maupun jar. Ini juga begitu. Jamak mudzakkar salim dan mulhaq bihnya mengikuti i'rab furu' secara total. Rafa' tandanya apa? Al-wawu. Nasab dan jar tandanya al-ya. Al-khamis fil ismi alladzi la yunsharif jarran, terjadi pada isim ghair munsharif ketika jar saja,
Berarti ketika rafa nasab ikut i'rab apa? Usul. Ketika jar saja mengikuti i'rab furu'. Rafa tandanya apa? Dhamma. Nasab fathah. Jar yang harusnya kasrah dia tidak ikut. Ikutnya furu', yakni dengan apa? Fathah. Tayyib. As-sadis fil amthilatil khamsah raf'an wa nasban wa jazma. Pada al-amthilatul khamsah ketika rafa, nasab dan jazm. Al-amthilatul khamsah ikut i'rab furu' secara total. Rafa tandanya apa? An-nun. Nasab dan jazm tandanya hadfun nun. Tayyib. As-sabi fil fi'lil mudhari al-mu'talil akhir jazman. Kepada fi'il mudhari mu'talul akhir ketika jazmnya saja. Fi'il mudhari yang huruf akhirnya adalah huruf ilat, bukan al-amthilatul khamsah, maka i'rab furu'nya hanya ketika jazm. Ketika rafa' dan nasab i'rabnya usul. Rafa' tandanya apa? Dhamma muqaddarah. Ya. Nasab tandanya fathah muqaddarah. Sebagian dhahirah, ya. Nah. Jazm harusnya kan sukun, tapi tidak ikut i'rab usul. I'rab furu' yang diikuti, yakni hadful akhir, membuang huruf akhirnya. Barakallahu. Jadi kalian cukup menghafalkan 7 bab ini. Nah, secara mungkin ya. Sisanya isim apapun atau fi'il apapun, yang penting mu'rab ya, menggunakan tanda i'rab usul. Rafa mesti pakai dhammah, nasab pasti pakai fathah, jar pasti pakai kasrah, jazm pasti pakai sukun. Kecuali 7 bab ini kalian sudah tahu perinciannya. Al-mas'alatu ats-tsalitsata as-sah. Masalah yang ke-13. Al-asma'u sittah hiya abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa dumalin wa hanuka. Wa hiya turfa'u bil wawi wa tunsabu bil alifi wa tujarru bil ya. Nahwu hadara akhuka akim abaka martu bidimalin. Al-asma'u sittah itu adalah isim yang terdiri dari lafadz abuka, bapakmu, akhuka, saudara laki-lakimu, hamuka, iparmu, fuka, mulutmu, dumalin, pemilik harta atau yang berharta, hanuka, anumu. Al-asma'u sittah dirafa dengan tanda wawu, dinasab dengan tanda alif, dijarkan dengan tanda ya. Berarti ikat i'rab furu' secara total. Contoh hadar akhuka akrim abaka martu bidimalin. Wala tu'rabul asma'u sittatu li hadzal i'rabi atau hadzal i'raba. Wala tu'rabu al asma'u sittatu hadzal i'raba illa bisyurut at-taliyati. Al asma'u sittah tidak mengikuti i'rab ini, yakni rafa pakai wawu, nasab pakai alif, jar pakai ya, kecuali jika memenuhi persyaratan sebagai berikut. As-syaratul awwal an takuna mufradatan. Yang pertama, lafadznya berbentuk mufrad,
tidak musanna, tidak jamak. Jadi mufrad di sini ialah tidak musanna, tidak jamak. Jadi abun, ya. Kalau berbentuk musanna abawani, maka i'rabnya ikut isim musanna. Kalau berbentuk jamak, dilihat jamaknya. Kalau jamak mudzakkar salim abuna, maka ikut i'rabnya apa? Jamak mudzakkar salim. Tapi kalau bentuknya jamak taksir aba, maka i'rabnya ikut apa ini? Jamak taksir. Jadi syaratnya harus berbentuk mufrad, artinya tidak mutsanna, tidak jamak. As-syartu tsani an takuna mukabbaratan. Syarat yang kedua, al asma'u sittahnya harus berbentuk mukabbarah, tidak berbentuk tasghir. Kalau berbentuk tasghir, maka i'rabnya usul semua. Nah, baik. Contohnya abun menjadi ubayyun, bapak kecil, bapakku tersayang. Nah, bisa ya. Maka lafadz ubayyun sudah enggak ikut i'rab al asmaul khams sittah ya, tapi i'rabnya mengikuti i'rab usul karena tidak mukabbarah. Dia ditasghir ubayyun, jaa ubayyun, ra'aitu ubayyan, maratu bi ubayyin, begitu ya. Nah. As-satu salis antakuna mudhafatan ila ghairi ya'il mutakallim. Syarat yang ketiga, harus mudhaf kepada selain ya mutakallim. Jadi abuka, nah, itu mudhaf kepada dhamir ya. Kalau mudhaf kepada ya mutakallim abi, nah, maka i'rabnya tidak ikut i'rab al asma'u sittah. I'rabnya ikut kepada isim yang mudhaf pada ya mutakallim, yakni muqaddarah, baik rafa, nasab maupun jar. Pakai dhamma muqaddarah, nasab pakai fathah muqaddarah, jar pakai apa? Kasam muqaddarah. Kalau mudhafnya kepada ya mutakallim. Atau kalau tidak mudhaf sama sekali, maka i'rabnya juga i'rab usul. Ja'a abun. Nah, ra'aitu aban, maratu bi abin. Karena tidak mudhaf. Jadi syaratnya harus mudhaf, kemudian mudhafnya selain kepada apa ini? Kepada ya mutakallim. Kalau tidak mudhaf sama sekali atau mudhafnya kepada ya mutakallim, maka tidak boleh mengikuti i'rab al asma'us sittah. Naam. As-syartu rabi antakuna kalimatu fuka khuluwa akhiriha minal mim. Ini syarat khusus untuk kalimat fuka, huruf akhirnya harus membuang mim. Asalnya kan famun ya, mimnya dibuang. Kalau mimnya tetap dipakai, maka i'rabnya usul. Hada famun, ra'aitu faman, undur ila famin, begitu ya. Jadi harus membuang mim, khusus lafadz fuka. As-syartul khamis antakuna kalimatu du bi makna sahib wa ayyakuna al-mudhafu ilaihi isma jinsin dhahir. Syarat yang kelima juga syarat khusus untuk du, maknanya harus sahib, pemilik. Kemudian mudhaf ilaihnya harus berupa isim jenis dhahir. Isim jenis berarti yang masih umum pengertiannya, seperti ilmun, malun ya.
ilmu malun, harta, fadlun, keutamaan, ya, dan yang semisalnya, itu namanya isim jenis. Dohir bukan domir. Nah, dhu malin, dhu ilmin, dhu fadlin. Wal afsah fi kalimati hanuka an-naqsu. Dan yang paling fasih kalimat hanuka i'rabnya ialah an-naqsu, ai hadfu lamiha wa i'rabu bil harakat ala nun, yakni nunnya atau lam kalimahnya dibuang, ya, hanuka, lam kalimahnya dibuang, kemudian i'rabnya dengan harakat di atas nun. Taqulu hadza hanuka, akrim hanaka, undur ila hanika. Nah, berarti lafaz hanuka termasuk salah satu anggota al-asma'us sittah. Tapi lafaz ini lebih banyak dipakai dengan bacaan an-naqsu. An-naqsu itu ialah lam kalimahnya dibuang, kemudian tersisa dua huruf ha sama nun, ya. Nah, i'rabnya di atas nun dengan harokat usul. Itu yang paling fasih. Hada hanuka, ra'aitu hanaka, marartu bihanika, atau semisalnya, ya. Itu yang lebih bagus bacaannya, afsah. Tapi kalau ngikuti i'rab al-asma'us sittah ya enggak masalah. Memang itu hukum asalnya, ya. Nah, hada hanuka, akrim hanaka, undur ila hanika. Nah, itu i'rabnya ikut al-asma'us sittah. Tapi yang lebih bagus, lebih fasih an-naqsu tadi itu, ya. Lam kalimahnya dibuang, kemudian tersisa dua huruf ha dan nun, i'rabnya bil harokat di atas nun dengan i'rab usul. Hada hanuka, akrim hanaka, undur ilah hanika. Itu khusus untuk lafaz hanuka. Wa yajuzu fi kalimati abuka wa akhuka wa hamuka thalathatu a'rib. Ini hukum khusus untuk kalimat abuka, akhuka, hamuka, boleh dibaca dengan 3 macam i'rab. Al-awwal al-i'rab bil huruf. Yang pertama i'rab dengan menggunakan huruf. Berarti ini i'rab al-asma'us sittah yang asli. Nahu hada abuka, ra'aitu abaka, marartu bi abika. Nah, ini berlaku juga dengan akhuka. Hada akhuka, ra'aitu akhaka, marartu bi akhika. Berlaku juga pada lafaz hamuka. Hada hamuka, ra'aitu hamaka, marartu bi hamika. Atsani al-i'rabu maksuran alal alif. Yang kedua bacaannya dihukumi seperti isim maksur, yakni qadarah di atas alif. Nahu hada abaka, ra'aitu abaka, marartu bi abaka. Dijadikan isim maksur, i'rabnya muqaddar di atas alif. Ats-tsalis al-i'rab bin naqsi. Nah, ini yang ketiga, i'rab dengan bacaan an-naqsu, sama seperti yang terjadi pada lafaz hanuka. Ini lafaz abuka, akhuka, hamuka juga bisa. Ai bi hadfi lamiha, dengan membuang lam kalimahnya, wa i'rabu bil harakat adh-dhahirah, kemudian i'rabnya dengan menggunakan harakat dhahirah, kama fi kalimati hanuka, seperti dalam kalimat hanuka. Nahu hada abuka, ra'aitu abaka, marartu bi abika. Hada akhuka, ra'aitu akhaka, marartu bi akhika. Hada hamuka, ra'aitu hamaka, marartu bihamika. Ini khusus lafaz abuka, hamuka, akhuka. Ini bisa dibaca 3 bacaan. Yang lainnya nggak boleh.
Kalau hanuka boleh dua bacaan. I'rab dengan huruf seperti al-asma usita yang lain. Yang kedua, al-i'rab bin naqsi, ya. Nah. Al-mas'alatu ar-rabi'atu as-sah, masalah yang ke-14. Al-mutsanna huwa ma budi'a bisnain wa aghna 'anil muta'atifain. Isim mutsanna itu ialah isim yang dibuat untuk menunjukkan arti dua, mewakili dua kalimat yang ataf. Nah, contohnya Zaidun wa Zaidun menjadi Az-Zaidani, ya, menunjukkan arti dua dan mewakili dua lafadz yang ataf. Fa innahu yurfa'u bil alif wa yunsabu wa yujarru bil ya al maftuh ma qablaha al maksur ma ba'daha. Nahwu ja'a az-zaidani ra'aitu zaidaini marartu biz zaidaini. Isim musanna dirafa dengan tanda alif, dinasab dan dijar dengan tanda ya, di fathah sebelumnya, di kasrah sesudahnya. Contohnya ja'a az-zaidani ra'aitu az-zaidaini marartu biz zaidaini. Wan nunu fil musanna iwabun anitanwin fil ismil mufrad. Nun pada isim musanna merupakan ganti tanwin dari isim mufradnya. Zaidun kan ada tanwinnya, yaitu nun yang terbaca di akhir kalimat tapi enggak tertulis. Ketika musanna, tanwin tadi diganti dengan nun. Az-zaidani. Nah, ya. Taib. Wa istaratu fi kulli ismin yuradu tasniyatuhu sama niyatu syurutin. Isim yang akan kita musanakan harus memenuhi 8 syarat. Kalau salah satu dari 8 syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak boleh dimusanakan. Jadi isim yang akan kita musanakan itu harus memenuhi 8 persyaratan. Jika salah satu dari 8 syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak boleh dimusanakan. Asy-syartul awwal ayyakuna mufradan. Yang pertama harus berbentuk mufrad. Nah, kitabun menjadi kitabani, ya. Kalau berbentuk musanna, ya enggak boleh dimusanakan lagi. Misalkan kitabani enggak boleh dimusanakan lagi menjadi kitabanani, enggak boleh. Atau dia jamak, enggak boleh dimusanakan. Kutubun kutubani enggak boleh. Ya. Jadi syaratnya harus apa ini? Mufrad. Asy-syartu ats-tsani ayyakuna mu'raban. Lafaz yang akan dimusanakan harus mu'rab. Kalau mabni enggak boleh dimusanakan. Kalau ada isim mabni yang berbentuk musanna, itu dari sananya sudah. Ya. Dari sananya. Seperti alladzani, allatani, hadani, ya, hatani, isim isyarah itu yang mabni musannanya sudah dari sana. Nah. Tapi sebagian berpendapat khusus untuk musanna isim isyarah atau isim mausul mu'rab, ya. Nah. Hukum asalnya isim mabni enggak boleh dimusanakan. Man isim istifham mabni, ya, enggak boleh. Manani enggak boleh. Karena bukan mu'rab.
Jelas. Kam isim istifham mabni ya? Mabni apa? Sukun. Enggak boleh. Kamani. Baik. Asyartu ats-tsalis alla yakuna murakaban. Tidak boleh berbentuk murakab. Di murakab itu tersusun dari 2 kalimat atau lebih, nggak boleh dimusanakan. Baik. Namanya siapa? Namaku Zaid Qaim. Zaidun Qaim. Itu nggak boleh. Zaidani Qaimani, nggak boleh. Kalau memang itu untuk satu orang namanya yang berasal dari murakab, ya. Baik. Contoh yang lain. Murakab Abdullah itu nggak boleh dimusanakan karena murakab idhofi. Kalau mau dimusanakan, yang dimusanakan cukup lafadz yang pertama Abdullah. Nah, dia si alif musanna, membuang nun karena mudhaf, ya. Abdallahi. Tapi nggak bisa dimusanakan secara utuh murakab itu. As-syartu ar-rabi ayyakuna munakaran. Yang akan dimusanakan itu harus isim nakirah. Kalau isim ma'rifat nggak boleh dimusanakan. Kalau ada isim ma'rifat yang berbentuk musanna, memang sudah dari sananya berbentuk musanna, ya. Nah, seperti apa isim ma'rifat itu? Isim dhamir ana, nggak bisa ana ani, ya. Baik. Contoh yang lain. Isim alam. Zaidun. Nggak boleh. Zaidani. Ya, tapi harus Az-Zaidani. Kenapa? Kok dikasih al? Musannanya menunjukkan bahwasanya Zaidun yang dimusanakan itu nakirah. Nah, kalau dikasih al Az-Zaidani itu menunjukkan bahwasanya Zaidun itu tetap berbentuk ma'rifat. Makanya harusnya kan kalau Zaidun dianggap ma'rifat, nggak boleh musananya Zaidani, ya. Sehingga dikasih apa ini? Az-Zaidani. Nah. Tapi kalau Zaidun diniati nakirah, yang artinya ialah kelebihan, begitu ya, bukan si Zaid, maka boleh Zaidani. Itulah sebabnya kalau Az-Zaidani yang dimaksud ialah nama orang, musanna dari Zaid, harus dikasih apa ini? Al, untuk menunjukkan bahwa Zaidun ini ma'rifat, ya. Nah, apa maksudnya? Harusnya kan nggak boleh dimusanakan. Ketika dimusanakan, bentuknya Zaidani, itu tetap nakirah, ya kan? Nah, karena mufradnya ini ma'rifat, kasih al Az-Zaidani. Harusnya Zaidani itu nakirah, ya. Musanna dari Zaidun yang dianggap nakirah. Kalau kalian menganggap Zaidun itu ma'rifat, maka enggak boleh musannanya Zaidani.
tapi harus dikasih al, az-zaidani, untuk menunjukkan zaidun yang kalian musanakan ma'rifat. Baik, begitu. As-syaratul khamis ittifaqul lafzi, harus sama lafadznya. Nah ini kan terkait dengan definisi isim musanna tadi, menunjukkan arti dua dan mewakili dua lafadz yang atof. Nah syaratnya dua lafadz yang atof ini harus sama lafadznya. Kitabun wa kitabun menjadi kitabani, harus sama-sama kitabun. Kitabun wa qalamun menjadi kitabani nggak boleh, karena beda lafadznya. Kecuali fi babit taghlib, sudah viral di kalangan orang Arab, beda lafadz muncul musannanya ya. Kalau sudah diviralkan oleh orang Arab ya sudah, cukup itu saja, jangan ikut-ikutan yang lain. Seperti Samsun wa Qamarun menjadi Qamaroni, ya kan? Padahal Samsun sama Qamarun beda lafadz. Cuma lafadz Qamaroni, matahari dan bulan, sudah diviralkan oleh bangsa Arab. Ya sudah, kita terima saja. Namanya fi babit taghlib. Abun wa ummun beda lafadz ya. Harusnya nggak boleh dimusanakan. Tapi karena sudah diviralkan oleh orang Arab menjadi abawani. Abawani bukan dua bapak tapi bapak ibu, ya kan? Maka kita pakai abawani, itu adalah musannah dari abun dan ummun. Tapi itu fi babi taghlib karena sudah terlanjur viral di kalangan bangsa Arab. As-syaratu sadis, syarat yang keenam, ittifaqul makna. Dua lafadz yang ataf yang kemudian dimusanakan harus sama maknanya. Contohnya baitun wa baitun, itu maknanya harus sama. Maknanya apa? Rumah. Nah, menjadi baitani. Tapi kalau satunya baitun rumah, satunya baitun bait syair, tak boleh dimutanakan menjadi baitani. Karena satunya artinya rumah, satunya artinya apa? Bait syair. Tak boleh. Beda makna, tak boleh dimutanakan. Jadi baitani artinya ialah dua rumah atau dua bait syair. Tak boleh baitani itu rumah dan syair, tak boleh. Nah harus sama maknanya. As-syaratu sabi alla yastaghni anhu bitasniyati ghairi fala tusanna kalimatu sawa istighna'an bitasniyati lafdati siyun faqalu siyani. Syarat yang ketujuh, perhatikan baik-baik. Musannanya tidak diwakili oleh lafaz lain. Jadi musanna tidak diwakili oleh lafaz lain yang lebih viral. Nah, contohnya lafaz sawaun, ini harusnya kan sawaani, ya kan? Tapi ternyata ada lafaz lain yang semakna dengannya yang sudah terlanjur viral, punya musanna, yaitu lafaz siyun menjadi siyani. Nah lafaz siyani ini lebih viral, lebih terkenal, ya artinya dua perkara yang sama, siyani, ya. Maka lafaz sawaun yang semakna tidak boleh dimusanakan, cukup diwakili lafaz apa ini? Siyani. Jadi syarat yang ketujuh, tidak
diwakili musananya oleh lafaz lain yang lebih viral. Namanya alla yustaghna anhu bitasniyati ghairi. Musannanya tidak diwakili yang lain yang lebih viral. Fala tusanna kalimatu sawa, maka kalimat sawaun tidak boleh dimusanakan. Istighnaan bitasniyati lafdzati siyun, karena sudah cukup diwakili oleh musannanya lafadz siyun. Faqalu siyani, mereka mengatakan siyani. Sawaun musannanya ialah siyani, pinjem musannanya lafadz siyun, karena itu lebih viral, lebih banyak dipakai, sehingga sawaun enggak boleh dimusanakan. Nah, cukup diwakili. As-syartu ats-tsamin ayakuna lahu tsanin fil wujud. Syarat yang ke-8, harus ada minimal 2 wujud lafaz itu. Secara kenyataan jumlah lafaz tersebut, jumlah benda tersebut ya, itu ada lebih dari 2. Ada 2 atau lebih. Kitabun. Nah, kitab itu jumlahnya banyak apa enggak? 2, lebih dari 2 juga ada. Maka lafaz ini boleh dimusanakan. Kitaban. Kalau benda tadi atau sesuatu tadi cuma 1 jumlahnya di alam ini, maka enggak boleh dimusanakan. Contohnya lafzul jalalah Allahu, enggak boleh dimusanakan karena secara kenyataan jumlahnya cuma 1, ya. Nah, tayyib. Al-arsyu, arsnya Allah jumlahnya berapa? 1. Ini ars, kalau yang dimaksud adalah arsnya Allah, ya. Maka enggak boleh dimusanakan. Paham ya? Nah, karena secara wujud, secara kenyataan hanya ada 1. Nah, apalagi ya cuma 1. Lafaz apa yang hanya ada 1 di alam ini sehingga enggak boleh dimusanakan? Ayo, apalagi selain lafzul jalalah Allah atau al-arsy, arsy-nya Allah, ya. Enggak, bumi itu 7 lapis. Ardun itu dijamakkan arduna, ya. Ada 7 lapis itu, ya. Iblis. Ya, iblis memang cuma 1, enggak boleh iblisani. Nah, kalau yang dimaukan ialah iblis Abul Jan, bapaknya jin itu, memang cuma 1, iblis. Enggak boleh iblisani. Ahsanta, barakallahu. Ya. Nah, enggak boleh dimusanakan iblis itu, ya. Nah, cuma 1. Jin banyak, setan banyak, tapi kalau yang iblis, nah, cuma 1. Ya. Nah, ini yang enggak mati-mati sampai kiamat nanti itu, 1 itu. Yang lainnya mati. Jin-jin itu mati, ya. Nah.
Jadi gak boleh dimusanakan. Taib asal farafik. Dah kalian pikir lagi. Ya. Nah, itu terkait dengan masalah keyakinan ya. Nah, berarti jangan asal-asalan ngomong ya. Nah, yang jelas wujudnya harus minimal ada 2 sehingga bisa dimusanakan ya. Nah, kalau wujudnya cuma 1 dimusanakan berarti khilaful waqi' namanya. Tidak sesuai dengan realita. Tidak sesuai dengan apa ini? Kenyataan. Maka enggak boleh. Taib. Wa kullu ismin mu'rabin ikhtalla fihi syai'un min surutil musanna wa kana fi suratihi fahuwa mulhaqqun bih fi i'rabihi. Setiap isim mu'rab yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syarat isim musanna tadi, padahal bentuknya sama dengan isim musanna, maka disebut mulhaq bil musanna. Hanya mengikuti i'rabnya saja. Mulhaq bihi fi i'rabi, disamakan dengan isim musanna secara i'rabnya saja. Jadi kalau ada lafadz yang berbentuk seperti isim musanna tapi tidak memenuhi syarat-syarat isim musanna tadi, maka disebut mulhaq bih, hanya disamakan dengan isim musanna secara i'rab saja. Wa dzalika fi 5 alfadhin, itu terjadi pada 5 lafadz. Maksudnya 5 lafadz ini disebut mulhaq bil musanna. Al-awwal was-tsani was-tsalis isnani wasnatani wasintani mutlaqan. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Isnani yang pertama, isnatani yang kedua, sintani yang ketiga. Mutlaqan, secara mutlak, artinya tanpa syarat apapun 3 lafadz ini ikut i'rabnya isim musanna. Ja'a isnani, ra'aitu isnaini, maratu isnaini. Ja'at isnatani, ra'aitu isnataini, maratu isnataini. Ja'at sintani, ra'aitu sintaini, maratu bisintaini. Ar-rabi' wal khamis kila wa kiltah bisyarti idhafatiha ila dhamir. Yang keempat dan yang kelima kila dan kilta. Kila yang keempat, kilta yang kelima. Syaratnya mudhaf kepada dhamir. Ini kila sama kilta ini boleh mengikuti i'rab isim musanna, syaratnya harus mudhaf kepada dhamir. Ja'a kilahuma, ra'aitu kilaihima, marartu bikilaihima. Ja'at kiltahuma, ra'aitu kiltaihima, marartu bikiltaihima. Kalau mudhafnya kepada isim dhohir, maka enggak boleh ikut i'rab isim musanna. Ja'a kila rajulain, ra'aitu kila rajulain, marartu bikila rajulain, berarti ikut isim maksur ya. Nah. Ja'at kiltal mar'atain, ra'aitu kiltal mar'atain, marartu bikiltal mar'atain. Enggak boleh ikut isim musanna karena mudhafnya kepada apa ini? Isim dhohir. Syaratnya harus mudhaf kepada apa? Isim dhamir. Tanbih, catatan penting. Wa yulhaqu aidan bil musanna ma summiya bih. Diikutkan juga i'rabnya dengan isim musanna nama orang yang berasal dari isim musanna. Nahu Zaidan, Ahmadan. Namanya siapa Mas? Zaidan. Ya, Zaidani, bukan 2 Zaid ya, tapi si Zidan. Ahmadan, ya, Ahmadani. Namanya siapa? Ahmadani, bukan 2 Ahmad, ya si Ahmadani.
ya satu orang tapi namanya berbentuk isim musanna, maka termasuk mulhaq bi. Jaa Zaidan, ra'aitu Zaidaini, maratu bi Zaidain, masuk mulhaq bi. Tapi ngartikannya ialah Mas Zaidan, Mas Ahmadan, bukan dua ya. Nah, baik. Namanya siapa? Nama saya Rajulani. Maka mulhaq bi, ya, bukan isim musanna tapi mulhaq bil musanna. Karena artinya ja'a rajulani, ra'aitu rajulaini, maratu bi rajulaini, telah datang Mas Rajulani, ra'aitu rajulaini, aku melihat Mas Rajulaini, maratu bi rajulaini, aku melewati Mas Rajulani, ya. Nah, ini kalau bikin nama anak kau usah bingung-bingung ya. Kalau kalian belajar nahwu, nama anak itu banyak, ya. Apalagi yang pengen tampil beda. Kalau mufrad sudah banyak, nah, pakai saja isim musanna untuk nama orang, ya. Pilih yang bagus artinya, ya. Nah, begitu. Ya. Taib. Adapun masalah yang lain insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, ya. Nah, ini tinggal satu kali pertemuan selesai al-mu'rab wal mabni. Nah, insyaallah ya sampai masalah yang ke-20 ya. Nah, kita sudah sampai masalah yang ke-14. Jadi tinggal 6 masalah lagi, insyaallah kita selesaikan pada pertemuan berikutnya. Nah, sebelum masuk bab an-nakirah wal ma'rifah. Nah, kalau di murajaah kita persiapan untuk imtihan yang pertama. Nah, Bada'iul Masalik fi Tawbih Alfiyati Masalik. Nah, ya, kalau sudah dirasa cukup imtihan, langsung imtihan, ya, langsung masuk rapot. Jangan lengah, ya. Nah, penampilan perdana harus apa ini? Manis. Nah, nilainya, ya. Paling enggak nilainya itu paling sedikit 90 gitu loh, ya. Nah, atau sejelek-jeleknya 80, ya. Nah, jangan kurang dari itu. Soalnya 10 saja. Nah, seperti biasa, ya, langsung didiktikan, langsung dijawab, langsung dikoreksi, langsung dicatat di daftar nilai. Nah, jangan lengah, ya. Nah, jangan sampai hanya sebab alfiyah kalian tetap di lugha 2, ya. Nah, jangan main-main alfiyah, ya. Nah, sehingga soalnya juga, nah, ya enggak semudah jurumiyah atau mutamimah, ya. Disulit-sulitan dikit. Nah, biar ada bedanya, ya. Masuk alfiyah minta soal yang paling mudah, ya. Nah, sekali-kalilah soal yang paling sulit, nah, gitu. Untuk mengasah kemampuan, ya. Insyaallah kalau kalian mulai awal sudah merajaah dengan bagus, paham, gampang, ya. Nah, alfiyah itu gampang, ya. Paling gampang itu alfiyah, ya. Bagi yang sudah khatam jurumiyah dan mutamimah. Coba bayangkan ketika pertama kali ngerti nahwu sama sekarang kan beda rasanya, ya. Nah, sekarang biasa aja. Kayaknya alfiyah itu gimana begitu, ya. Ternyata setelah belajar biasa aja. Nah, ya memang tetap sama seperti dulu, ya. Barakallahu fikum. Baik. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.